Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Damayanti, mahasiswa program studi administrasi bisnis kelas 2D Politeknik Negeri Madiun dengan NPM 213101117. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi bahasa Indonesia, yaitu tentang keterampilan berbicara. Nah, seperti yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari, tidak lain adalah berbicara, kan? Keterampilan berbicara menjadi keterampilan yang harus dikuasai oleh semua orang. Karena keterampilan berbicara menempati kedudukan paling penting atau paling tinggi dalam sebuah komunikasi. Lalu, apa sih pengertian dari keterampilan berbicara itu sendiri? Pada hakikatnya, keterampilan berbicara merupakan ungkapan perasaan dan pikiran seseorang yang terpadu dengan ketuntutan kalimat yang jelas sehingga dapat diterima baik oleh pendengar. Jadi, keterampilan berbicara merupakan keterampilan mengucapkan kata, artikulasi atau mengucapkan kata untuk mengekspresikan, menceritakan, menyatakan, menyampaikan gagasan, pikiran pada seseorang dengan kepercayaan diri untuk berbicara dengan wajar, benar, jujur, bertanggung jawab, serta menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah hati, dan lain-lain. Dalam berbicara, pastinya kita mempunyai tujuan tertentu. Yang paling utama adalah untuk berkomunikasi. Hal ini sangat penting bagi pembicara dalam menyampaikan gagasannya. Dalam berkomunikasi agar efektif, pembicara haruslah memahami makna dari segala sesuatu yang akan disampaikannya. Sehingga komunikasi terjalin dengan baik tanpa ada salah paham antara pembicara dengan pendengar. Selain tujuan, ada pula manfaat untuk berbagai sarana pengetahuan antar kelompok atau individu yang efektif. Di antaranya, melancarkan pertukaran informasi, menambah kepercayaan diri, menambah karisma serta wibawa, dan salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. Selanjutnya, saya akan membahas jenis-jenis berbicara. Yang pertama, berdasarkan situasi. Dibedakan menjadi dua, yaitu formal dan informal. Yang formal meliputi wawancara, ceramah, debat, dan lain-lain. Sedangkan informal meliputi penyampaian berita, percakapan biasa, telepon, dan pengumuman. Yang kedua, berdasarkan tujuan. Tujuan berbicara mempunyai tujuan tertentu dalam menyampaikan pendapatnya atau untuk menghibur, menginformasikan, mempengaruhi serta meyakinkan pendengarnya. Yang ketiga, berdasarkan pendengarnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu antar individu, kelompok kecil, dan kelompok besar. Yang keempat, yaitu berdasarkan peristiwa khusus, dapat dibedakan menjadi 5, yaitu pidato presentasi, jamuan, pertemuan, dan penyambutan perpisahan. Yang kelima, berdasarkan metode, yaitu yang pertama, metode mendadak tiba-tiba. Seseorang diminta untuk berbicara di depan umum tanpa adanya persiapan. Yang kedua, yaitu metode tanpa persiapan, yaitu pembicara dapat menyiapkan terlebih dahulu berupa catatan kecil. Yang ketiga, metode membaca naskah. Metode ini cocok digunakan apabila pembicara akan menyampaikan suatu pernyataan. Yang keempat adalah metode menghafal. Metode ini menunjukkan bahwa pembicara sudah merencanakan dan sudah menghafal teks tersebut. Lalu ada pula faktor yang dapat mempengaruhi berbicara, yaitu faktor kebahasaan, meliputi ketepatan, kecakapan, ucapan, tekanan nada, dan intonasi yang sesuai pilihan kata. Lalu, non-kebahasaan meliputi sikap yang wajar, yang tenang, tidak kaku, lalu pandangan harus diarahkan pada lawan pembicara, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah prosedur pembelajaran dalam berbicara yang dikemas menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah perencanaan. Pembicara harus mampu membangun ide dalam pikiran yang akan menjadi rencana informasi yang akan disampaikan. Yang kedua adalah tahap pemilihan. Pembicara harus mampu menguasai kemampuan bahasanya sendiri dan nantinya dapat dikembangkan dengan baik. Yang ketiga adalah tahap pemproduksian, yaitu pembicara langsung melakukan pembicara dalam konteks dan tujuan tertentu. Sekian penyampaian tentang keterampilan berbicara dari saya, dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.